Selamat pagi seluruh jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Saya berharap semua di dalam keadaan baik dan juga sehat. Semoga tetap semangat dan juga ceria. Kembali pagi hari ini saya mengingatkan untuk kita sama-sama semakin mendekat pada Tuhan dan jangan pernah lelah untuk mencari wajah Tuhan. Mari isi hari-hari kita dengan menyanyikan lagu-lagu pujian bagi Tuhan, merenungkan firman-firman-Nya melalui bacaan-bacaan Alkitab, renungan-renungan, dan juga jangan lupa ajak anggota keluarga kita, anak-anak kita untuk sama-sama membangun mesbah keluarga ataupun mesbah doa. Pada setiap hari Jumat kami mengadakan prayer meeting. Mari sama-sama kita bergabung bersama, berdoa bersama. Jika ada permohonan doa, saudara boleh hantar di grup WhatsApp gereja kita ataupun dihantar kepada pastor kita, Pastor Hesti. Pada pagi hari ini, mari sama-sama kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Hesti. Dan setelah mendengarkan firman Tuhan, kita juga akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Sebelum kita memulainya, mari sama-sama kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur atas berkat-Mu, kesehatan, perlindungan yang Engkau beri. Bapa, sebentar lagi kami akan memulai ibadah. Kiranya Bapa hadir di setiap rumah-rumah seluruh jemaat-jemaat yang mengikuti ibadah online pada pagi hari ini. Kami berdoa Bapa untuk penyampai firman Tuhan pada hari ini, Pastor Hesti, dan juga seluruh pelayan-pelayan Tuhan, khususnya tim musik. Kiranya Tuhan mendampingi mereka, mengurapi mereka di saat mereka melayani-Mu. Pakai mereka Tuhan dengan lebih dan lebih lagi. Berikanlah mereka roh yang menyala-nyala untuk melayani-Mu Tuhan, untuk menjadi garam dan terang bagi sesama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, selamat beribadah, selamat memuji Tuhan. Haleluya, amin. Salam, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Apa kabar semuanya? Saya mengharapkan semua kalian dimanapun kalian berada, semuanya sehat-sehat baik. Puji Tuhan pagi ini kita beribadah secara online. Kita percaya di mana kita berada, Tuhan sentiasa menyertai kita bersama. Mari kita sama-sama berdoa pagi ini. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan Yesus. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur pagi yang indah ini, karena Kau yang memberi yang terbaik dalam kehidupan kami pagi ini Bapa. Kami percaya pagi ini Bapa, Kau memberikan kami kekuatan, memberi kami semangat, dan memberikan pemikiran yang hati yang baru, dan pikiran yang jiwa yang baru pagi ini Bapa. Kami mulai pagi ini Bapa, ingin datang kepadamu untuk memuji dan untuk menyembah-Mu Tuhan. Kami percaya pagi ini Bapa, Roh Kudus-Mu turun di atas kami, terus bersama-sama dengan kami untuk sama-sama memuji dan menyembah. Berdoa di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Mari kita bersukacita pagi ini. Mari kita bersukacita pagi ini. Sama-sama angkat tangan, sama-sama kita tepuk tangan. Haleluya. Suka-sukamu Tuhan. Tadi terus oleh kuasa darah yang kudus, sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apa Tuhan mau lakukan, apa Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Katakan lagi. Tadi
kuasanya Allah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Tuhan mau lakukan apa Tuhan mau inginkan. Asalkan Tuhan berkenan, semua ku relakan. Namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Katakan lagi, ku rasakan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran. Sama-sama kita angkat tangan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Haleluya, rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran. Sama-sama kita katakan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi
Terima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Pakailah hidupku sebagai alat seumur hidup. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hari Tuhan bersamaku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk melupakan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatku seumur hidup. Pakailah hidupku sebagai alatku seumur hidupku. Jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan, kita masih tetap dalam penyembahan, yaitu melalui pemberian kita. Untuk pemberian persembahan umum, perpuluhan, misi, food bank, saudaraku boleh hantar melalui nombor akaun yang akan tertera di skrin sebentar lagi.
Dan kami mengucapkan banyak berterima kasih kepada seluruh jemaat Tuhan yang sudah memberi maupun yang akan memberi. Mari sama-sama kita berdoa sebelum kita memberi. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucapkan syukur atas berkat-berkat yang sudah Engkau curahkan kepada setiap kami, anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, karena Engkau senantiasa memenuhi, mencukupi keperluan kami. Bapa, kami menyerahkan setiap pemberian kami kepadamu. Biarlah Engkau pakai untuk memperluas kerajaan surgamu, untuk membantu sanak saudara kami yang memerlukan. Biarlah persembahan kami ini Bapa menyenangkan hatimu dan memuliakan namamu. Tidak lupa kami berdoa untuk tangan-tangan yang sudah memberi maupun yang akan memberi. Kiranya Tuhan membuka pintu berkat-berkat bagi mereka dengan lebih lagi, sehingga pada masa yang akan datang mereka boleh memberinya dengan lebih lagi juga. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi semua, apa kabar? Yang ada di rumah ataupun di mana saja pada pagi hari ini, kita berjumpa lagi dalam ibadah online kita seperti biasa. Hari ini adalah minggu pertama bulan Jun, dan kita sudah pun masuk ke dalam bulan Jun, yaitu pertengahan tahun 2020. Dan ini adalah minggu ke-12 kita menjalani MCO ataupun PKP. Dan tepatnya juga hari ini adalah hari ke-80. Sudah lama ya, 80 hari sudah kita menjalani PKP. Tetapi kita tetap bersyukur meskipun kita saling berjauhan. Karena adanya teknologi yang canggih saat ini, kita tetap boleh bersama-sama beribadah meskipun kita di rumah kita masing-masing ataupun di mana saja kita berada. Bukan hanya di KL, bukan hanya di Malaysia, mungkin juga yang dari Indonesia bersama-sama dengan kita sekarang saat ini beribadah secara online. Itu patut kita syukuri. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang memelihara hidup kami hari lepas hari, minggu lepas minggu, bulan lepas bulan. Kami sudah menjalani MCO ataupun PKP selama 80 hari. Kami bersyukur kalau Tuhan tetap bersama kami, menyertai kami, memberi kekuatan kepada kami menjalani kondisi situasi saat ini. Tuhan, biarlah firman-Mu pagi hari ini yang akan kami baca, yang akan kami dengar, juga menguatkan kami, mengingatkan kami betapa Tuhan kasih kepada kami, dan Tuhan senantiasa ingin memberkati kami. Terima kasih Bapa di surga. Beri kekuatan kepada hamba-Mu, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, dan seluruh jemaat-Mu yang mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Mazmur 1. Ayatnya yang pertama sampai yang ke-6. Judulnya di sini adalah Jalan Orang Benar dan Jalan Orang Fasik. Mari kita baca ayat yang pertama sampai yang ke-6. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukanya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ayat yang keempat. Bukan demikian orang fasik.
Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Ayat yang ke-6. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Amin. Demikian firman Tuhan hari ini untuk kita. Judulnya jalan orang benar dan jalan orang fasik. Ada dua kumpulan orang, dan dengan jalan mereka masing-masing, orang benar dan orang fasik. Kalau kita perhatikan tadi, kita baca ayat yang pertama dengan sampai ketiga, itu menjelaskan, menggambarkan tentang orang benar. Dan ayatnya yang keempat sampai keenam menjelaskan tentang orang fasik. Jadi dibagi dua. Pertama, orang benar, dan bagian kedua tentang orang fasik. Bagaimana dikatakan tentang orang benar? Ayatnya yang pertama. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ada 3 jenis ya. Tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Berbahagialah orang yang seperti ini. Siapa kita yang tidak ingin berbahagia? Karena semua yang kita lakukan untuk mencari kebahagiaan. Kita bekerja supaya kita boleh hidup senang, bahagia. Mungkin kita berkawin juga untuk mendapat kebahagiaan. Kita ingin punya anak supaya kita boleh lebih bahagia. Kita selalu mencari bahagia. Dan menurut firman Tuhan, siapa yang berbahagia? Orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berjalan dengan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ketiga ini adalah gambaran orang duniawi. Kita akan berbahagia ketika kita menjaga sikap, tingkah laku, dan gaya hidup kita yang harus sesuai dengan firman Tuhan. Selama hidup, kita pasti akan berada di sekitar orang-orang seperti ini. Orang-orang yang berkelakuan fasik. Mereka ada dalam komuniti kita. Dan tawaran-tawaran yang tidak baik atau bahkan merusak selalu akan dihadapkan kepada kita. Kita harus bijak. Kita harus bijak memilih ya, untuk tidak mengikuti dan tidak menuruti tawaran-tawaran yang seperti ini, yang merusak ini. 1 Korintus 15 ayat 33 mengatakan, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Mungkin kita ini kebanyakannya yang tinggal di Kuala Lumpur berasal dari daerah ataupun dari kampung. Di kampung kita sudah biasa ke gereja, rajin ke gereja bahkan, mungkin melayani. Datang ke Kuala Lumpur, banyak berjumpa dengan orang-orang dari berbagai bangsa, berbagai suku bangsa. Kalau kita tidak bijak, tidak waspada, kita akan sesat. Kita akan masuk ke dalam kumpulan-kumpulan yang akan merusak kebiasaan baik kita itu. Pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan kita yang baik. Jadi harus hati-hati, seperti yang dikatakan 1 Korintus 15 ayat 33. Sebab Kristian yang sejati, pengikut Tuhan Yesus yang sejati, dikenal dari apa yang mereka tidak lakukan, dari tempat yang mereka tidak kunjungi, ataupun kumpulan yang mereka tidak ikuti atau tidak masuki. Dan mari kita jauhkan diri dari pergaulan yang tidak baik. Orang tua, bapak ibu juga harus memperhatikan anak-anak kita sejak dini lagi. Kita perhatikan siapa teman-teman mereka, siapa teman-teman mereka bergaul. Sebab anak-anak sekarang lebih bijak. Kecil-kecil mereka sudah buat kelompok-kelompok ataupun geng ya. Mungkin kita tahu
Dan kita harus perhatikan siapa teman-teman mereka, siapa kumpulan mereka. Dan lagi, orang benar suka Taurat Tuhan, ya. Dia suka Taurat Tuhan. Sikap hidup orang benar membangun hidupnya di sekitar firman Tuhan dan menjadikan firman Tuhan sebagai keutamaan di dalam hidup mereka. Mereka berusaha untuk taat kepada kehendak Allah dengan sungguh-sungguh, karena hati mereka sudah tertawan oleh kebenaran Allah dan firman-Nya. Jadi kesukaannya itu firman Tuhan, bukan kekayaan, kemewahan, kejayaan ataupun populariti. Kesukaan mereka adalah firman Tuhan, dan mereka merenungkannya siang dan malam. Siang dan malam artinya bukan sekali-sekali, tetapi terus-menerus, setiap saat. Supaya firman yang kita renungkan itu, firman Allah itu akan membentuk pikiran, sikap, perkataan, bahkan tindakan kita. Dan ayat 3, orang benar, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Hidup di tepi aliran air, dekat dengan sumber air. Biasanya pokok yang seperti ini, pokok yang hidup, yang tumbuh di dekat aliran air akan selalu segar. Sebab pokok itu akan mencari air, mencari sumber air. Akarnya akan tumbuh mencari sumber air. Jadi jika dia dekat dengan aliran air atau sumber air, dia akan selalu segar. Bahkan dikatakan di sini, dia akan berbuah pada musimnya. Demikian orang benar. Contohnya, tanaman-tanaman yang hidup dekat dengan sumber air, dia akan selalu segar, daunnya akan selalu cantik. Pokok-pokok yang jauh dari aliran air, kalau musim kemarau mereka akan kering. Tetapi yang dekat dengan aliran air, sumber air itu tidak kira musim. Musim kemarau mereka tetap segar dan bahkan berbuah pada musimnya. Air itu adalah sumber kehidupan. Siapa sumber kehidupan kita? One and only, Yesus Kristus adalah sumber kehidupan kita. Tuhan Yesus. Dalam Yohanes 7 dikatakan, air itu sebagai roh Allah. Orang benar yang tinggal di dekat sumber air hidup, dipenuhi oleh roh Allah, tidak layu dan berbuah pada musimnya. Di musim pandemik ini, COVID-19 yang menyerang dunia saat ini, apakah kita tetap segar di dalam kondisi yang tidak menentu saat ini? Ekonomi pun kacau. Apakah kita tetap segar, tidak layu? Apakah kita boleh berbuah? Saya yakin boleh, kalau kita tetap di dekat, hidup dekat dengan sumber air itu, hidup di dalam roh Allah. Dan ayat 4 sampai ke 6 itu menjelaskan tentang orang fasik, orang berdosa, dan orang duniawi. Orang fasik ini tidak percaya kepada Allah. Mereka tidak takut kepada Allah. Mereka tahu firman Allah, tetapi mereka tidak mau melakukan firman Allah. Bahkan mereka mencemooh firman Allah. Mereka tidak malu melakukan dosa, tidak merasa bersalah, tidak merasa apa-apa. Memfitnah, berdusta, memegahkan diri, suka melakukan kejahatan, bahkan membujuk orang untuk berbuat dosa, berlaku kejam, menuruti hawa nafsu. Itulah sikap-sikap orang fasik, kehidupan orang fasik. Digambarkan di dalam Mazmur ini, mereka seperti sekam. Sekam itu kosong, ya. Kalau padi berisi, kalau yang kosong itu dinamakan sekam. Sudah tidak ada bulir padinya lagi. Sekam, mereka seperti sekam, kosong. Jika ditiup angin, mereka akan melayang-layang dan boleh dihempaskan. Mereka akan dihukum pada hari penghakiman, tidak memperoleh tempat dalam kerajaan Allah.
mereka akan binasa di dalam kekekalan. Di kumpulan mana kita sekarang berada? Orang benar tidak akan langsung berbuah. Harus menunggu musimnya baru berbuah. Dan ada proses dalam menunggu musim tersebut. Kita harus berakar, tumbuh, dan mungkin juga harus dipangkas supaya kita menghasilkan buah yang lebih lagi maksimal. Kemungkinan kita akan melihat orang-orang yang hidup dalam kefasikan sangat diberkati. Mereka sangat hidup berkelimpahan. Mereka mempunyai harta benda yang berlimpah. Tetapi jangan iri hati melihat hal seperti itu. Berkat materi bukan satu-satunya yang dijanjikan oleh Allah. Ada harga yang harus dibayar di masa sekarang oleh orang-orang yang berbuat benar dan mereka yang berbuat jahat. Dan juga ada harga yang harus dibayar di masa hadapan oleh orang-orang yang berbuat benar dan orang-orang yang berbuat jahat. Siapa yang bertahan di dalam ujian atau proses kehidupan ini, merekalah yang sungguh-sungguh merasakan kebahagiaan yang berkelimpahan. Mari mulai melakukan kehendak Tuhan dari hal-hal yang kecil lebih dulu. Sampailah kita sanggup untuk melakukan pekerjaan yang lebih besar. Mulailah untuk hidup benar sehingga kehidupan kita boleh bahagia dan berhasil. Allah sumber kehidupan kami, tinggal dekat dengan Tuhan itu adalah kerinduan kita. Tuhan Yesus adalah sumber kehidupan kita. Demikian firman Tuhan hari ini yang boleh saya sampaikan. Mari kita berdoa sebelum kita menutup kebaktian kita pagi hari ini. Bapa di surga, Allah kami yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah sumber kehidupan kami. Dekat dengan Tuhan, hidup di dalam roh-Mu adalah kerinduan kami. Berikan kami kekuatan ya Tuhan, mampukan kami, pimpin kami untuk hidup benar di dalam firman-Mu, melakukan kehendak Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, dan senantiasa melekat dengan Tuhan yang adalah sumber kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau sumber kehidupan yang akan mencukupkan segala keperluan kami. Di dalam masa pandemik COVID-19 saat ini, kami percaya Tuhan tidak meninggalkan kami. Tuhan memampukan kami bertahan. Kami tetap hidup segar, bahkan kami akan berbuah pada musimnya. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur untuk firman yang sudah kami dengar dan kami baca pada pagi hari ini. Kami berdoa Tuhan untuk semua jemaat-Mu yang sudah mengikuti ibadah hari ini. Berkati mereka dimanapun mereka berada. Berkati mereka dan seluruh ahli keluarga mereka. Biarlah damai sejahtera Tuhan dan sukacita Tuhan senantiasa menyertai kehidupan mereka dan kami semua. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari saudara, pagi ini mari kita siapkan diri kita untuk menerima perjamuan kudus. Hari ini adalah satu hari yang kita serahkan hidup kita ke dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara, sesuai dengan pesan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, sekarang kita akan menerima perjamuan kudus. Karena itu, marilah kita meneliti diri kita masing-masing, apakah kita telah siap untuk menerimanya sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Saudara, setiap kali kita merayakan perjamuan kudus, kita bersekutu dengan Dia. Artinya, Dia dalam kita dan kita di dalam Dia. Sebab itu marilah kita mengenangkan dan memberitakan kematiannya sebagai tanda bahwa kita mengaku Tuhan Yesus mati karena dosa kita dan telah bangkit dari antara orang mati. Mari saudara siapkan
mari kita siapkan diri kita untuk menerima lambang perjamuan kudus, yaitu roti dan anggur. Kita akan serahkan, dan pasti di rumah masing-masing Anda sudah siap dengan roti, dengan air anggur. Dan mari kita bersama-sama mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Mari saudara, mari kita berdoa. Kami ucap syukur karena dapat menyertai perjamuan kudus yang ditetapkan dan diperintahkan oleh Kristus. Kami bersyukur kepadamu atas apa yang dilakukan oleh Kristus. Dia telah menderita karena dosa kami di atas kayu salib. Tuhan, kami memperingati korban dan penderitaan Kristus yang mendatangkan penyelamatan sempurna kepada kami. Tuhan, memberkati roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Kristus. Siapkanlah hati kami, pimpinlah dan memberkatilah perjamuan ini agar segala yang kami lakukan menyenangkan hati Tuhan. Amin. Haleluya. Bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama. Haleluya. Haleluya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Marilah kita minum bersama-sama. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita ucap syukur kepada Tuhan. Mari kita memuji Dia atas kehadirannya, kuasanya, dan berkatnya. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan
kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah. Mari suara baik bersama dia. Oh, haleluya. Ucap syukur kepada Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Oh, glory, glory bagi Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu. Mari semuanya angkat suaramu memuji Dia. Oh, Tuhan hadir, Tuhan hadir. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Oh, haleluya, sembah Dia. Oh, haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan atas kehadiran-Mu pagi ini. Kami diberkati Tuhan lewat pujian dan penyembahan. Terimalah pujian dan penyembahan kami. Kami diberkati dan dikuatkan lewat firman-Mu pagi ini Tuhan. Saya serahkan setiap yang menonton online service ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan memberkati, curahkanlah kuasa-Mu, kasih-Mu Tuhan, berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari saudara, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, angkat dua-dua tangan dan terimalah berkat dari Allah yang Maha Kuasa. Kiranya kasih Allah Bapa kita, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita hari ini dan sampai Maranatha. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati. Shalom.